Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tessa Octavia Anggraini dengan NIM 0479000584 dengan jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Bogor. Di sini tugas 2 praktik dalam mata kuliah basis data, yang dimana kita akan menggunakan SQL dengan aplikasi XAAP. Baik, di sini saya sudah membuka 2 tab, yang dimana tabnya ada 2. Yang pertama untuk aplikasi XAMPP Control Panel yang akan kita gunakan untuk membuat SQL. Yang kedua adalah localhost-nya, yang dimana kita akan membuat database-nya dalam tugas praktek kedua ini di mata kuliah basis data. Baik, yang kedua itu, yang pertama itu kita harus mengklik tombol yang di sini ada SQL. Nah, di sini kita klik create. Kita lanjutkan. Setelah itu kita klik create dan ketik database. Itu database rumah sakit, rumah_sakit. Kita kirim. Dan di sini akan tertera lalu kita klik kirim. Nah, jika sudah ada keterangan seperti ini, itu berarti sudah tertera bahwa di sini sudah ada database rumah sakit. Lalu kita klik rumah sakit. Kita klik SQL. Yang dimana kita akan baik, yang kedua itu kita mencari create table dokter, yang dimana sudah saya ketikkan dengan ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor handphone, spesialis, tanggal lahir, dan dokter, yang mana sudah ada tertera seperti ini. Di sini ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, seperti itu. Untuk yang kedua, jika sudah kita klik seperti ini, jangan lupa kita kirim. Nah, seperti itu. Lalu kita buat setelah ada dokter itu pasien. Akan create table pasien. Yang dimana dalam tabel pasien ini terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, beserta jenis kelaminnya. Lalu kita kirim. Baik. Terus kita lanjutkan, setelah pasien kita create table administrator, yang dimana kita klik lagi rumah sakit, terus klik SQL, terus kita create tabel jika sudah kita meng-create table administrator yang dengan atributnya terdiri dari ID admin, nama admin, waktu jaga, jangan lupa kita kirim.
Dan habis setelah itu pasien underscore dokter, kita harus membuat tabel pasien underscore dokter, yang dimana kita klik terlebih dahulu database rumah sakit, kita klik lagi SQL, kita create lagi create tabel. Di sini saya sudah meng-create tabel pasien underscore dokter, yang dimana terdiri dari ID dokter, ID pasien, waktu periksa berserta resep. Jangan lupa kita klik kirim. Baik, setelah itu kita mencari meng-create daftar. Baik, setelah itu kita seperti hal yang sama, kita klik rumah sakit database-nya, kita klik SQL, kita klik create tabel. Baik, setelah kita meng-create tabel daftar yang dimana terdiri atributnya yaitu ID daftar, ID admin, beserta ID pasien. Jangan lupa setelah ini kita kirim. Kayak gini ya, aku jadi copy ya. Sepertinya baik, setelah meng-create tabel daftar, kita terakhir mencari dokter dan admin. Kembali kita klik rumah sakit, terus SQL, create tabel. Baik, di sini saya sudah mengklik create. Di sini yang terakhir itu meng-create tabel dokter underscore admin, yang dimana atributnya itu ada ID data, ID dokter, ID pasien, dan yang dimana ada for in case admin dokter dan reference dokter ID dokter dan foreign case ID admin begitu. Dan seperti ini, jangan lupa kita klik kirim. Nah, jika MySQL memberikan hasil kosong atau nol baris pencarian dilakukan dalam, berarti itu datanya sudah disimpan dalam database seperti itu. Setelah semua sudah terisi, create table labelnya. Baik, setelah kita isi. Baik, setelah semuanya sudah terisi dari pasien dokter, dokter admin, dokter, daftar, dan administrator. Jadi kita isi di bagian pasien, yang dimana kita tambahkan baik di sini nama pasien Gali, terus alamat pasien Bogor Kota misal, terus kita dia laki-laki dan kirim. Dan di sini sudah ada satu masuk, yaitu pasien dengan ID pasien 123 Gali, alamat Bogor Kota, jenis kelamin kita tambahkan kembali 17 misalkan, atas nama Sinta. Terus di sini kita alamatnya Margonda
Sunda Depok. Lalu kita isi dengan jenis kelamin perempuan, kita kirim. Di sini sudah ada jelajah. Di sini sudah ada dengan ID pasien yang berbeda dan juga dengan alamat dan jenis kelamin yang berbeda. Kita tambahkan lagi dengan 1212 atas nama Huda. Di sini kita kasih Jakarta Selatan untuk alamatnya. Untuk jenis kelaminnya laki-laki, kita kirim kembali. Di sini sudah ditambahkan kembali, sudah tertera di sini. Kita tambahkan lagi atas nama dengan ID 123. Maaf. Dengan nama Ratna. Alamat pasien Bekasi, Ciangsana. Lalu untuk jenis kelaminnya perempuan, kita kirim. Di sini sudah satu ditambahkan, kita cek kembali, dijelajahi, yaitu sudah ada 4 nama dengan ID pasien dan alamat pasien beserta jenis kelamin pasien. Kita tambahkan kembali. Di sini kita kasih 1017 untuk ID pasien dengan nama Nurul. Lalu untuk alamat pasien Bojong Nangka. Gunung Putri. Kita ini dengan jenis kelamin perempuan. Kita bisa cek bahwa ini sudah ditambahkan di sini. Sudah sangat jelas di sini tertera. Baik, setelah itu kita akan konfigurasi. Mohon maaf, itu dengan cara mengindeks semua atribut yang ada begitu. Mengklik semua atribut dengan indeks agar untuk setelah itu kita mendesain. Setelah itu seperti ini. Ketika kita sudah mengindeks semua tabel yang ada yang kita buat, tabel dari tabel administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter, kita indeks semua itu atribut tersebut yang ada di dalam tabel tersebut. Setelah itu kita buat grafiknya seperti ini. Kita beri nama kita cek seperti
seperti ini. Ini gesernya jauh ya. Mau ganti namanya kok nggak bisa ya? Sekian dari praktek yang saya berikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam memberikan informasi. Mohon untuk diberikan saran atau kritik kembali. Terima kasih. Sekian dari praktek saya di basis data.